Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan perdana ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang anjuran dari Rasulullah SAW dan juga berita dari beliau tentang kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kita tahu bahwa setiap orang, bahkan setiap makhluk hidup itu mendambakan kebahagiaan, mendambakan kesenangan, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Kita lihat bukan hanya manusia saja yang ingin hidup enak, punya rumah, punya anak istri, punya kendaraan, punya pakaian, punya tabungan, dan sarana-sarana yang membahagiakan dia. Tapi kalau kita lihat hewan juga seperti itu. Kita lihat hewan kalau kepanasan, dia cari tempat yang teduh untuk berteduh. Kalau kehujanan dia akan segera bernaung. Kenapa? Karena dia nggak mau tersakiti, pingin bahagia dan pingin enak. Dia juga cari tempat yang hangat, yang aman, dan seterusnya. Apalagi manusia. Namun, apakah semua orang yang mendambakan kebahagiaan itu akan mendapatkannya? Apakah semua orang yang mendambakan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan dunia akhirat itu akan mendapatkannya? Tentunya tidak. Kita saksikan dalam kehidupan nyata, banyak orang yang subhanallah siang malam mengejar dunia, siang malam membanting tulang untuk mencari kekayaan dan mungkin kedudukan di masyarakatnya, namun dia tidak mendapatkannya. Ya. Pertama apa? Pertama memang karena kebahagiaan yang hakiki tidak bisa diperoleh kecuali dengan jalan yang benar. Tidak bisa diperoleh kecuali dengan jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka dikiranya harta itu sumber kebahagiaan. Orang kalau udah kaya dikiranya akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Wah, saya kalau punya uang 1 miliar atau 1 triliun sudah saya akan bahagia. Belum tentu. Ya. Kita dapat informasi di negara barat seperti di Swedia, itu merupakan negara yang sangat maju, sangat rapi, sangat teratur, dan sangat aman. Ya, orangnya kecukupan di rata-rata tingkat menengah ke atas kehidupannya. Tapi apa? Disebutkan angka kematian yang disebabkan oleh bunuh diri itu paling tinggi di dunia itu di sana. Bunuh diri. Padahal bunuh diri itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang putus asa, yang stres, yang tertekan hidupnya, berarti nggak bahagia. Dia bunuh diri. Nggak mungkin orang lagi bahagia terus bunuh diri. Mustahil. Orang misalkan baru nikah, ya, pasangan baru lagi senang-senangnya terus bunuh diri. Apa ada? Nggak ada. Kalau orang ditinggal pacar bunuh diri mungkin, ya kan? Atau orang dipecat dari perusahaannya bunuh diri mungkin. Orang dikhianati oleh pasangannya mungkin. Ya, tapi orang lagi bahagia, orang lagi senang bunuh diri itu mustahil. Ya kan? Orang minum racun itu kenapa? Karena dia sudah pikirannya sudah tertutup. Pikirannya udah nggak ada jalan lagi. Udah kehidupannya udah hitam dan seterusnya. Nah, tapi ternyata di negara yang kaya, di negara yang dikatakan paling aman, di negara yang dikatakan semuanya serba terpenuhi, kok tingkat bunuh dirinya paling banyak? Kenapa? Ini menunjukkan di sana ada tekanan, dan mereka bukan orang-orang yang bahagia. Memang secara materi mereka memiliki dan tercukupi, tapi secara batinnya gersang, hatinya sempit, dan ketika ada masalah sedikit langsung mengambil dikiranya jalan pintas, padahal itu jalan kecelakaan. Dan bunuh diri bukan merupakan jalan yang baik untuk diambil oleh seorang. Bahkan orang ketika bunuh diri nanti di akhirat akan disiksa dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Kalau orang bunuh diri dengan racun, dia disuruh oleh Allah SWT untuk meminum racun terus di akhirat nanti, dan bagaimana merasakan racun itu menghancurkan isi perutnya. Orang yang bunuh diri dengan pisau juga nanti di neraka disiksa dengan pisau yang dia pakai di dunia untuk menusuk dirinya sendiri, dan merasakan sakitnya bagaimana ditusuk dengan pisau yang dia pakai. Demikian juga orang yang bunuh diri dengan gantung, bagaimana rasanya sakitnya leher itu dijerat dengan tali gantungan, dan itu dilakukan terus-menerus oleh dia sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat keliru orang-orang yang mengambil jalan yang dianggap jalan pintas dengan cara bunuh diri, karena itu termasuk berputus asa dari rahmat Allah. Ya.
Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, karena tidaklah berputus asa dari kasih sayang Allah atau rahmat Allah kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang celaka. Ya. Kemudian ada seorang dokter rumah sakit jiwa dan rehabilitasi. Ya. Seorang dokter yang merupakan direktur rumah sakit waktu itu di Taif dekat Mekah, tahun sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, di Saudi itu enggak ada rumah sakit jiwa kecuali itu, baru satu. Dan yang datang juga sedikit, puluhan jumlahnya. Dikatakan bahwa yang datang ke rumah sakit jiwa itu atau tempat rehabilitasi itu dari berbagai kalangan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada pedagang, ada orang biasa. Pokoknya dari semua kalangan datang. Kecuali dari satu kelompok yang nggak pernah datang. Kata Syekh ini bertanya kepada dokter tersebut, siapakah kelompok tersebut? Ya rahmatullah. Siapa kelompok yang tidak pernah datang ke rumah sakit Anda? Ya kata dia, kelompok ini tidak pernah datang. Dari kelompok ini tidak ada yang pernah datang ke kami. Kemudian kita justru kadang-kadang kalau kesulitan mengobati pasien itu nggak bisa kita obati, nggak bisa sembuh, kita bawa ke kelompok ini dan bisa sembuh dengan cara dia. Kata dia, siapakah mereka? Kata dia, mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang suka menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang selalu diikat hatinya dan didekatkan dengan Al-Quran, itu tidak mungkin dia menjadi orang gila, tidak mungkin menjadi orang stres, tidak mungkin menjadi orang yang hidupnya gelap. Justru rumah sakit rehabilitasi yang ada di Taif itu sering minta tolong kepada qari, kepada ahli Al-Quran, kepada hufaz untuk mengobati orang-orang yang mereka tidak mampu mengobatinya secara medis. Dikasih obat nggak bisa sembuh-sembuh, dibawa ke para penghafal Quran, diruqyah, dibacakan Al-Quran atau dibiasakan dengan Al-Quran, lama-lama malah sembuh. Oleh karena itu, kebahagiaan yang hakiki tidak mungkin diperoleh kecuali dengan pertama mengikat dan mendekatkan diri kita dengan kitabullah, yaitu Al-Quran Al-Karim, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dan juga tentunya merenungi isi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana biar kita itu hidupnya bahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, visi dan misinya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Pokoknya saya kerja, saya menikah, saya usaha, saya melakukan apapun aktivitas di dunia ini adalah tujuannya untuk supaya saya selamat dari api neraka dan bisa bahagia di akhirat nanti, yaitu dengan masuk surga. Orang yang seperti itu tentunya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ridha Allah, menjauhi harta haram, menjauhi maksiat, menjauhi larangan-larangan Allah yang lain, apalagi yang haram, yang makruh pun dia usahakan untuk ditinggalkan. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, ya, apa yang Allah berikan? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan hatinya itu kaya. Allah akan jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya. Mungkin secara finansial, secara kekayaan enggak terlalu banyak hartanya, mungkin jutaan atau paling banyak ratusan juta, tapi merasa cukup, merasa hidupnya sudah nikmat luar biasa, apalagi keluarganya taat, keluarganya saling menyayangi, itu subhanallah. Sudah hatinya itu merasa bahagia, sekalipun gajinya 1.500 atau 1.000 atau mungkin kurang dari itu, tapi rasanya sudah kayak raja. Kenapa? Mau beli HP bisa, mau makan apa saja bisa, mau kemana-mana mobil ada, sekalian punya majikan kan, kamar ber AC,
mau ngaji juga dikasih waktu, subhanallah. Seperti orang yang miliarder, kecukupan. Kenapa? Karena hatinya merasa cukup, qanaah. Allah berikan qanaah pada hatinya. Karena apa? Dunia ini sekalipun banyak itu sifatnya sementara. Makanya disebut dunia. Dunia itu dana yadnu dunia, artinya dekat. Kehidupan yang dekat, yang sebentar. Berapa lama sih orang hidup di dunia? 70 mungkin. Rasulullah sendiri cuma berapa? 63 tahun umur beliau. Nabi kita Muhammad yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam umurnya cuma 63 tahun. Dan Rasulullah bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Rata-rata, bukan berarti kalau yang sudah 70 tahun wah saya udah enggak ada umur. Enggak, secara umum umur umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70. Ada yang 80, ada yang 100, tapi jarang. Demikian juga kalau yang belum sampai 60 ya jangan wah saya masih lama. Ya belum tentu, karena ajal itu semuanya sudah Allah tentukan. Cuman secara normal seperti itu. Dunia sebentar, 60 tahun itu enggak lama. Enggak lama, 70 tahun juga enggak lama. Jadi dunia ini adalah sifatnya sementara. Oleh karena itu jangan sampai kita gara-gara mengejar dunia, mengejar karir, mengejar kesenangan dunia, mengorbankan akhirat. Kadang-kadang orang gara-gara kerja lupa sholat, orang-orang gara-gara kerja lupa ingat kepada Allah dan seterusnya, tidak mengingat halal dan haram, yang penting dapat banyak. Keliru besar. Iya, karena harta yang haram, harta yang tidak berkah itu hanya menjadi bencana bagi dia. Di dunia dikejar-kejar polisi, ya kan? Atau KPK kalau di Indonesia, koruptor itu, atau menjadi beban hidup bagi dia. Kita sering mendengar orang yang kaya raya yang dulunya bisnisnya nggak benar, dia ingin taubat bagaimana caranya berlepas dari harta haram itu. Dia merasa nggak tenang dengan kehidupan yang dia jalani, sekalipun mobilnya mewah, rumahnya besar, ya, pangkatnya tinggi dan seterusnya, tapi nggak tenang hidupnya. Karena apa? Karena tidak berkah. Ya, tapi kita insya Allah kalau kita bisa menjadikan akhirat sebagai visi dan misi kita, tujuan kita, maka Allah akan jadikan kehidupan kita itu menyenangkan. Dan kekayaan itu ada dalam hati. Al-ghina, innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan itu ada dalam hati, bukan dilihat dari jumlahnya berapa ratus juta, bukan, tapi hati kita. Kalau hati kita merasa cukup, maka itulah orang yang kaya. Wa jama'a lahu syamlah. Yang kedua, kata Rasulullah, Allah akan kumpulkan energinya dan satukan urusannya. Jadi dia akan dimudahkan dalam menggapai sesuatu. Dia pengen haji, alhamdulillah dimudahkan haji. Dia pengen nikah, alhamdulillah dimudahkan nikah. Dia pengen punya rumah, alhamdulillah dimudahkan. Rumah ini variatif, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang kurang dari itu. Ya, ada yang miliaran, tapi bisa. Dia pengen apa? Allah mudahkan. Pengen belajar, pengen hafal Quran, subhanallah. Saya kemarin ngajar daurah di salah satu kantor Jaliyah, itu subhanallah, seorang seperti antum, pekerja seperti antum, dia kerjanya di madrasah, menjadi haris madrasah. Subhanallah, anak kaget, anak pikir anak memberitahu bagaimana cara menghafal Al-Qur'an dengan mudah. Itu yang pernah saya sampaikan di sini, itu dengan mengulangnya 10 kali dengan membaca saja. Kemudian setelah itu ditutup dan dibaca. Dia katanya, saya sudah pernah mendengar ini Ustaz, saya sudah praktekkan, alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz. Subhanallah. Anak terheran-heran, antum dari pesantren? Enggak Ustaz, saya datang ke Saudi enggak bisa baca Quran, katanya. Saya baca Quran itu belajar di Jaliyah Al-Batasa. Setelah baca selesai lancar, saya mempraktekkan menghafal Al-Quran. Sudah selesai 30 juz. Berapa lama dia hafal? Dia hafal 2 tahun. Memang kerja dia di madrasah, artinya punya waktu banyak. Tapi artinya enggak mustahil. Umurnya lebih mungkin lebih tua dari anak. Iya. Dia hafal sudah 30 juz dan sekarang lagi taraf murojaah. Saya ingin murojaah yang luar kepala katanya. Sekarang saya baru 14 juz yang luar kepala. Subhanallah. Itu teman kita Indonesia, bukan Saudi dan bukan Bangladesh. Orang Indonesia. Kerjanya di madrasah, gajinya mungkin antum lebih besar dari dia, tapi Allah mudahkan dia untuk menghafal Quran, dan Quran mudah untuk dihafal. Dimudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mudah Al-Quran itu dihafal, tinggal ada enggak yang mau menghafalnya. 2 tahun selesai, paling lama 3 tahun kalau mau tiap hari. Cuman memang yang lebih sulit itu memurojaah, mengulang. Tapi kalau mau bisa. Yang penting ada keinginan dan kesabaran tadi, seperti wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Yang ketiga yang sangat menarik, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, dunia itu akan datang kepada dia dengan terpaksa. Dunia kan dikejar-kejar kan? Orang ngejar dunia siang malam. Dikejar ke timur dia lari ke barat, dikejar ke barat lari ke utara. Dikejar enggak kena-kena. Kalau kata Zainuddin itu apa, dunia itu seperti bayangan katanya. Kita lari ke sana, dia ikut lari ke sana. Enggak seperti itu juga. Ya, dunia itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah untuk kita berapa. Sejak kita mau lahir itu di perut ibu kita masing-masing, ketika umur sekitar 4 bulan itu sudah ditentukan berapa harta yang akan kita terima di dunia ini. Dan nanti dunia itu akan datang pada dia secara terpaksa, dengan terpaksa. Orang kan biasanya ngejar dunia kan? Enggak, ini Allah suruh kamu datang ke orang itu dengan terpaksa. Artinya apa? Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada orang buka toko dari pagi sampai tengah malam, dapatnya cuma 1 juta sehari. Ada orang yang buka toko dari jam 9, tutup jam 7 malam. Dia 10 kali lipat penghasilan yang pertama. Itu salah satu contohnya. Kerja, orang cari kerja ke sana kemari, Riyadh, Jeddah, Madinah, dicari semuanya. Ini orang begitu datang langsung dapat majikan yang baik, ngasih hadiah, ngasih ini itu. Berlipat ganda dari yang diperoleh oleh seorang. Saya kadang-kadang suka dengar ada teman-teman di perumahan dikasih oleh majikannya sampai rumah dibangunkan di Indonesia. Ada teman di Kasim itu, dia kerja kalau nggak salah di Mahatta Bensin. Itu dikasih uang sama majikannya untuk bangun rumah, sudah 300 juta, rumahnya belum jadi. Jadi bapak atau mertuanya itu mengambil kesempatan, wah ini dikasih uang seberapa aja katanya untuk bangun rumah. Itu rumahnya panjangnya itu berapa? 30 meter. Ya menurut Anda nggak benar juga ini dikasih, tapi memang belum jadi-jadi katanya. Terus lebarnya itu 12 atau 10. Ya Allah, kita mudir aja kalah rumahnya dengan dia. Jadi panjang sekali, dan itu ada yang untuk gudang, ada yang untuk ini. Dan majikannya baik sekali, dikirim terus. Karena orangnya masih di sini, memang masih kerja, dikirim katanya belum jadi udah 300 juta. Itu yang memberitahu ke anak itu dai jaliyat Qasim. Teman kerjanya di majikan baik. Nah, itu rezeki. Ya mungkin ada rahasia di balik kebaikan majikan itu, atau anak ini memang anak yang berbakti sama orang tua, anak yang dekat kepada Allah. Enggak mustahil. Jadi kalau kita sempit, susah rezekinya, introspeksi, jangan-jangan kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan berikan harta itu kepadanya dengan terpaksa. Harta enggak mau sebenarnya, karena harta pinginnya dikejar. Dia enggak, kamu datang. Usahanya dimudahkan, kerjanya lancar, bisnisnya lancar. Masya Allah. Kemudian orang yang kebalikannya, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Jadi dia pokoknya saya harus punya kontrakan, saya harus punya angkot, saya harus punya sawah, pokoknya tiap hari nggak pernah sempatan nggak terpikir di benak dia itu untuk bagaimana di akhirat nanti, pengen punya bidadari di akhirat, pengen di sorga, tidak pengen punya istana di sorga, yang penting di dunia. Saya sawahnya banyak kayak tetangga, rumah juga besar dan seterusnya. Nggak ada kepikiran akhirat. Apa yang Allah berikan kepadanya? Wa man kanatid dunya hammu. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan hidupnya. Dunia dan dunia. Nggak pernah kejar lihat, nggak pernah ketemu orang baik. Pokoknya yang penting kalau menguntungkan teman saya, kalau nggak menguntungkan musuh saya, gitu. Iya. Apa yang dia akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah akan jadikan kemiskinan selalu di hadapan matanya. Kurang terus. Gaji udah 2.000 masih kurang. Karena ada yang 5.000 di sana. Ada yang 3.000. Udah dikasih 3.000 masih kurang juga. Pokoknya babah, kalau nggak ditambah saya mau exit. Majikannya butuh banget sama dia, akhirnya ditambah lagi. Subhanallah, ini orang enggak bersyukur banget. Banyak teman-teman kita yang 1.200, ada yang kurang dari itu, bahkan ada yang bertahun-tahun enggak digaji, mau pulang enggak bisa. Biasanya di perumahan. Enggak bersyukur dia seperti itu. Merasa kurang terus. Udah punya mobil, wah mobilnya kurang bagus, ada teman saya yang lebih bagus lagi, beli lagi. Sawahnya kurang lebar, beli lagi. Jadi kurang terus. Dijadikan kemiskinan itu selalu ada di depan matanya. Bangun tidur lihat kemiskinan. Bukannya kekayaan yang dia dapetin, tapi miskin terus. Kenapa? Karena merasa kurang, haus terus terhadap dunia ini. Kenapa? Karena itu tujuan dia. Wa farraqa alaihi syamla, dan urusannya dicerai-beraikan. Urusannya enggak pernah beres. Enggak sukses, pokoknya pikirannya selalu bercabang. Enggak ada yang dia tekuni dengan baik. Walam ya'tihi dunya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Kemudian Allah
akan memberikan harta kepada dia, tidak akan datang kepadanya dunia itu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Biarpun dia siang malam jungkir balik mengejar dunia, itu nggak akan dia peroleh kecuali yang telah Allah takdirkan. Sudah kalau rezeki dia 200 juta sudah nggak akan lebih dari 200 juta. Biarpun kepala dijadikan kaki dijadikan kepala, istilah orang itu. Biarpun dia kejar dunia dari pagi sampai sore, nggak akan dia dapat kecuali yang Allah telah tentukan untuknya. Beda dengan orang yang pertama tadi, Allah akan suruh dunia datang kepadanya sekalipun dunia ini nggak mau. Ya. Ibaratnya orang yang ibarat gampangnya orang yang mengejar akhirat itu seperti orang yang menanam padi. Orang menanam padi itu rumput nggak ditanam itu akan tumbuh, ya kan? Apa ada orang nanam padi dan rumput? Nggak ada. Pokoknya padi doang yang dan dia justru pingin rumput itu hilang karena makanin pupuknya padi itu. Itu padi ini seperti akhirat. Akhirat ditanam, dunia pasti ngikut. Rumput itu pasti tumbuh, nggak perlu diundang rumput itu. Kebalikannya, apa ada orang nanam rumput kemudian rumput gajah nih, 1 hektar rumput gajah, kemudian padinya 1/2 hektar tumbuh? Apa ada? Nggak ada. Itu kebalikannya. Orang yang menanam dunia nggak mungkin akan bahagia di akhirat. Nggak akan masuk surga orang yang hanya mengejar dunia. Kebalikannya, orang yang mengejar akhirat, orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, dunia pasti akan ngikut, mau tidak mau. Kenapa? Karena orang pasti hidup di dunia akan berusaha, sekalipun tidak seperti mungkin tidak sekaya orang-orang yang mengejar dunia setiap hari, tapi tetap akan tidak kelaparan. Dia akan bahkan mungkin akan berikan seperti tadi contoh orang-orang yang bukan hasil dia, dikasih sama orang, ya, kebaikan orang. Tentunya itu Allah yang menentukan untuk dia. Mudah-mudahan diantara kita nanti ada yang seperti itu, dibangunin rumah, dikasih mobil, ya kan? Pak Hakim dulu mau dikasih mobil, Pak Hakim nggak datang, tapi nggak mau katanya, karena nggak majikannya Pak Hakim, masya Allah. Dan banyak ya, saya yakin yang hadir ke Jaliat itu rata-rata majikannya insya Allah baik. Kalau kurang baik antum doakan biar baik. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurangannya. Kita tutup dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.